Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan proyek sistem informasi dengan judul rekomendasi latihan fisik berdasarkan indeks massa tubuh menggunakan algoritma K-nearest atau yang disebut dengan KNN. Sebelumnya perkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rafif Rabbani dengan NIM 2022 Yang kedua ada Iftihar Squad dengan NIM 2022 Selanjutnya ada Narendra Saputra dengan NIM 2022 Dan saya sendiri Muhammad Rizky Afal dengan NIM 2022 Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong inovasi di sektor kebugaran dan kesehatan, terutama dengan penggunaan kecerdasan buatan dan machine learning. Teknologi ini dapat menganalisis data tubuh dan memberikan rekomendasi latihan. Indeks massa tubuh atau yang disebut dengan BMI adalah indikator untuk berat badan ideal. Namun, banyak orang tidak tahu cara menghubungkannya dengan latihan fisik. Sistem informasi berbasis machine learning menggunakan algoritma KNN dibuat untuk mengklasifikasikan status tubuh dari data BMI dan memberikan saran seperti bulking, cutting, atau maintenance. Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari dan contoh implementasi sistem berbasis data dan algoritma prediktif. Selanjutnya yaitu ada data setnya. Data setnya yaitu kami mengambil dari sumbernya yaitu Kaggle. Datanya yaitu data BMI yang berisikan ada gender, height, weight, dan indeks. Nah, di indeks ini ada label-labelnya yang kita tandai dengan angka yaitu angka 0 sampai angka 5. Yaitu angka 0 sangat kurus, angka 1 itu kurus, angka 2 yaitu normal, angka 3 itu berat badan berlebih, angka 4 gemuk, angka 5 obesitas. Dataset ini digunakan sebagai dasar pelatihan model KNN agar dapat mengklasifikasikannya, data input baru, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil klasifikasi. Selanjutnya, arsitektur model atau metode yang digunakan. Apa sih itu KNN atau Key Nearest Neighbors? KNN yaitu algoritma yang bekerja dengan mencari jumlah tetangga terdekat dari data input untuk memprediksi labelnya. Misalnya nilai K yang digunakan jumlahnya yaitu ada 5, yang berarti model mempertimbangkan 5 data terdekat dari data input untuk menentukan kelas mayoritas sebagai hasil prediksi. Selanjutnya ada alur proses pembelajaran. Alur yang pertama yaitu user memasukkan data berupa jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Lalu data dikonversi dan diproses oleh model KNN. Lalu model memprediksi kategori BMI berdasarkan data yang sudah dilatih. Dan yang terakhir nanti sistem memberikan rekomendasi. Yang pertama nanti ada rekomendasi bulking untuk kategori sangat kurus dan kurus. Lalu rekomendasi yang kedua ada maintenance untuk kategori normal. Lalu ada rekomendasi cutting ringan untuk kelebihan berat badan. Dan rekomendasi yang terakhir adalah cutting intensif untuk kategori gemuk dan obesitas. Nah, lalu hasil analisis program dan data yaitu model
KNN ini dievaluasi menggunakan 20% data uji dari total 500 data. Hasilnya model mampu mencapai akurasi sebesar 92% dengan nilai presisi dan recall di atas 0,85 pada hampir semua kelas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa KNN ini cukup efektif untuk klasifikasi BMI. Contoh hasil prediksi ini yaitu dengan input jenis kelamin pria dengan berat badan 70 kg dan tinggi badan 180 cm menghasilkan output yaitu indeks di angka 2, yaitu masuknya ke kategori normal, dan rekomendasinya itu adalah rekomendasi maintenance, yaitu menjaga pola makan dan aktif bergerak. Nah, sistem ini itu terbukti mampu memberikan saran latihan yang sesuai secara otomatis dan akurat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan evaluasi dari proyek ini. Proyek ini bertujuan untuk membangun model prediksi kategori PMI yang akurat dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan, model ini memiliki beberapa hasil yang memuaskan. Pertama, model ini berhasil memberikan akurasi sebesar 92% yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam prediksi kategori BMI. Selain itu, model ini juga memiliki precision dan recall yang lebih dari 0,85 di semua kelas, yang menunjukkan bahwa prediksi yang dilakukan oleh sistem cukup tepat dan bisa diandalkan. Yang menarik, model ini juga bisa memberikan prediksi individu berdasarkan input manual. Pengguna dapat memasukkan data seperti jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Dan sistem akan memberikan rekomendasi terkait kondisi tubuh mereka. Simulasi input manual ini memungkinkan pengguna untuk mencoba memasukkan data mereka sendiri melalui terminal dan mendapatkan rekomendasi yang langsung muncul. Sebagai contoh, pengguna dengan data berat badan 55 kg dan tinggi badan 170 cm yang berjenis kelamin pria akan memberikan rekomendasi untuk menjaga pola makan dan aktif bergerak. Selanjutnya untuk kesimpulan dari proyek ini menunjukkan keberhasilan sistem dalam memberikan rekomendasi latihan fisik berdasarkan kategori BMI seseorang. Dengan menunjukkan algoritma KNN, sistem ini mampu mengklasifikasikan data input dalam kategori BMI yang relevan dan memberikan saran yang bermanfaat seperti apakah individu perlu melakukan bulking, cutting, atau hanya maintenance. Selain itu, proyek ini juga berhasil mengimplementasikan machine learning dalam konteks yang sederhana, namun efektif untuk aplikasi kesehatan digital. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur tambahan seperti pengukuran umur, tingkat aktivitas, serta integrasi dengan aplikasi mobile berbasis web ataupun Android. Hal ini diharapkan akan memperluas manfaat aplikasi bagi masyarakat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.